Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat ingkang minulya. Pertama monggo kita ngaturaken puji sembah sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas sedaya nikmat sehat, aman, rezeki serta semangat untuk tetap ngabekti dhateng Gusti Allah melalui jamaah salat Jumat. Salat serta salam mugi kalimpah saking Allah dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga ugi para putripun. Tetap kita ningkataken ketakwaan kadar iman kita dhateng Gusti Allah. Perlu nuprit ridhanipun Allah baik ten dunya maupun dinten akhirat. Jamaah sedang Jumat ingkang minulya, wonten keadaan ingkang sak menika kita perlu menyadari secara benar-benar waspada, benar-benar jengkiling datang keadaan ingkang dalam beberapa dekade terakhir mboten nate kita temui. Bahkan keadaan kados mekaten khususipun pandemi hanya terjadi sekian ratus tahun sekali, dan ingkang sakmenika kita hadapi mboten namung krisis di bidang kesehatan, ananging ugi krisis di bidang ekonomi, krisis di bidang sosial, yang niku ugi berdampak dhateng krisis di bidang mental spiritual. Dan ini yang paling berbahaya, keranten efek domino saking krisis di bidang kesehatan merembet dhateng krisis di bidang ekonomi, lajeng ugi krisis di bidang sosial dan mental spiritual. Nopo ingkang saged kita lampahi, nopo ingkang saged kita lakukan? Sakmotene wonten 7 perkawis. Ingkang pertama, di dalam membentengi diri kita terhadap serbuan kerusakan yang ada di sekeliling kita sedaya, pertama yang perlu dibentengi adalah mental spiritual. Mental spiritual menika secara simultan mangke insyaallah saged meningkatkan daya imunitas tubuh kita juga ketika mental kita sehat. Terus pundi carane ningkataken kesehatan mental? Dengan cara memberikan stimulasi terhadap jiwa kita agar jiwa kita tetap tenang dalam keadaan apapun. Dan kondisi tenangnya jiwa kita namun saged diraih kalian kondisi syukur. Keranten kondisi syukur niki ingkang insyaallah membuat jiwa kita lebih lapang di dalam menghadapi persoalan. Terus pundi meningkatkan rasa syukur? Kelawan ningali wong sak ngadhape kita. Tasih kata kita tingali memang kondisi ekonomi akibat pandemi punika sangat mengerikan. Kathah tiyang ingkang bahkan boten saged mangan, boten saged nyandang, bahkan omahe dan segala macam sampai katun dan seterusnya. Niki memberi kita pelajaran bahwa sajanosipun tesih kathah tiyang sak ngandhapi kita, bahkan sampai boten saged dahar mangan karak dan seterusnya. Tinimbangane kita sak boten-botene tesih nedha skul. Nah, rasa syukur menika nggih kita tingali kalian kathah tiyang sing teng rumah sakit antri
antri bahkan boten angsal kamar, antri bahkan boten angsal perawatan saking kathah yang sakit. Sementara kula sampeyan alhamdulillah sampai saat mriki diparingi Allah sehat, diparingi Allah aman. Di sisi lain kondisi syukur juga sakit kita tumbuhkan melalui melihat katai kondisi bangsa di belahan bumi lain yang tidak seberuntung kula sampeyan. Kondisi peperangan, kondisi kelaparan, kondisi bencana. Kita mboten enten bencana, kita mboten enten perang, kita mboten enten napa-napa. Insyaallah punika saged menjadi modal kula sampeyan pilih-pilih saged nginsafi kelawan cerdas, kita saged dados tiyang-tiyang sami syukur karena melihat apa yang sudah ada, jangan melihat apa yang belum ada. Kaping kalih napa sing saged tenang, meningkatkan imunitas tubuh. Tapi terus pundi caranya membuat tenang? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, ingatlah, perhatikan, benar-benar camkan ini kata Allah. Hanya dengan bidzikrillah, dengan mengingat Allah, kita akan tenang, tatmainnul qulub, hati kita menjadi tenang. Makanya nomor kali kula ngejak datang sedaya jamaah untuk ngenceng-ngencengi donga nang Allah. Ngenceng-ngencengi anggenipun kula sampeyan nyuwun datang Gusti Allah. Allah sampun dawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat yang dimaksud di situ bimakna doa, artinya dengan makna doa. Jadi sholat itu tidak hanya kaifiah dari takbir sampai salam, tetapi sholat juga dimaknai sebagai doa. Artinya sambian kula disuwun Gusti Allah diberi clue tapi petunjuk menghadapi kondisi kados mekaten menika, monggo kita ngatah-ngatahaken donga nyuwun tulung kelawan donga dhateng Gusti Allah. Kaping 3 Allah pun juga memberi janji dalam sepertiga malam terakhir Allah akan turun dari langit yang paling tinggi mandhat dhateng langit yang paling rendah. Kanggone napa? Perlune nemui kula sampeyan ingkang tahajud, nemui kula sampeyan ingkang nyuwun donga dhateng Gusti Allah, marek nemui dhateng kula sampeyan sing sami sujud dhateng Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nomor 3 napa berarti? Monggo kita kencengi duha lan tahajudipun. Duha lan tahajud. Tahajud kula sampeyan monggo kita kencengi malih. Kelantan punika memang satu di antara penyejuk iman, penyejuk hati. Dengan tahajud kita diparingi Allah kelapangan pikir. Sampeyan saged tahajud ten griya masing-masing, ngajak sanak babat, ngajak dulur bojo, lanang bojo wadok, anake ditani. Monggo kita ajak sareng untuk membentengi kerusakan mental spiritual yang ada di sekeliling pulau panjenengan sami. Kalian punika tahajud duhai saderenge berangkat nyambut damel, sempatkan salat duha supados napa rezeki kula sampeyan barokah. Sempatkan sampai mboten sempat berangkat ten perjalanan sholat duha, bahkan saged. Bahkan misalnya ten tempat pekerjaan baru nyampe, silakan sholat duha sebisa mungkin minimal sekawan rakaat sak botene 8 rakaat karena Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ditinggalkan selain tahajud juga sholat duha. Niki sangat penting untuk kula panjenengan sami. Jadi kencengi bener sholat duha. Kalau Allah sudah berjanji bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang bersujud di malam hari, lan apa kita mboten purun nerami tawaran punika di tengah kepiluan, di tengah kepenatan, di tengah keruwetan dunia ini. Nomor sekawan, monggo kita ningali sebelah kanan kiri kita, tonggo kita, kerabat kita, konco kita, terutama orang-orang terdekat kita. Siapa mungkin di antara mereka yang tesih kathah tiang-tiang kesusahan? Kita sadari bahwa saat menikah kathah yang menderita kesusahan. Allah berfirman lewat dawuh Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim,
Man la yarhamun nas la yarhamullah. Tidak akan disayang Allah orang yang tidak sayang kepada sesama. Dalam hadis lain disebut la yarhamun nas man la yarhamullah. Orang yang tidak menyayang kepada sama itulah orang yang tidak akan disayang Allah. Maka apa yang bisa kita lakukan yang keempat? Yang keempat adalah dengan cara memperbanyak menolong orang susah. Ayo monggo kita banyak-banyaknya menolong orang susah. Kita masih susah, tapi ada orang lebih susah malih. Maka kita menolong orang yang berada di bawah kita. Ke atasan, mulai dari wong sing do perjalanan gak duwe sangu, sampai wong sing jane berobat gak mampu berobat, sampai wong sing jane isonya kudu bunuh diri, naudzubillah dari mulai persoalan-persoalan, bukan namung persoalan ekonomi. Ada yang bahkan hanya persoalan-persoalan psikologi, baik itu tukaran dengan istri, dengan suami, dengan anak dan sebagainya. Monggo kita menjadi orang-orang yang jadi tempat curhat, jadi tempat sambatan. Dan nek saged monggo kita menjadi orang yang penolong. Saya lihat menjadi orang-orang yang seperti diteladan kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo akeh nolong wong sing susah, karena banyak sekali tak menikah tiang-tiang sing kesusahan di sekitar kanan kiri kita. Mudah-mudahan dengan kita menolong orang yang susah, kesusahan kita akan ditolong Allah. Dengan melapangkan kesempitan orang lain, maka kesempitan kita akan dilapangkan oleh Allah. Maka dengan cara begitu insya Allah kita akan dilapangkan oleh Allah. Nomor gangsal, monggo cara kesehatan. Semua penyakit, ada satu penelitian, ada satu riset bahwa ternyata semua penyakit itu awal mulanya dari makanan. Semua penyakit awal mulanya dari makanan. Makanan yang kita makan rata-rata sekarang tidak sehat. Keranten itu dalam khutbah kali ini, dalam konteks bagaimana kita membentengi diri kita, kesehatan jasmani maupun rohani, ayo kurangi dari jajan-jajanan, dari makanan-makanan yang tidak sehat. Karena kita diperintah oleh Allah untuk memakan makanan yang sehat. Kulu ta'am, makanlah makanan-makanan yang halalan thayyiban. Jadi selain halal juga thayyib. Halal itu sesuai syar'i, kalau thayyib itu sesuai dengan kadar dan ukuran-ukuran kesehatan. Jadi standaripun halal dan thayyib benten. Nek halal standaripun syariat tentang bagaimana Al-Quran dan hadis menerangkan itu boleh atau tidak. Tapi kalau thayyib lebih bagus lagi adalah baik ini baik dari sisi jasmani maupun dari sisi rohani. Karena itu dari sisi jasmani, mari kita pilih makanan-makanan yang sehat. Kurangi jajanan-jajanan yang hanya berdasarkan nafsu kulineri. Ayo kita kurangi juga, karena itu juga berujung pada pengeluaran kita. Anak-anak kita, monggo kita cegah dari jajanan-jajanan yang kurang sehat. Monggo kita, karena banyak penyakit yang memang berawal dari rakusnya manusia. Jikapun penyakit-penyakit ini karena rakusnya manusia, karena rekayasa dan sebagainya, itu urusan mereka. Karena memang banyak penyakit, bencana pun banyak disebabkan oleh tangan-tangan serakahnya manusia, termasuk banjir dan lain sebagainya. Karena itu untuk menghindari semua niku, monggo kita kembali kepada diri kita dengan cara apa? Dengan cara mengurangi jajanan-jajanan dan makanan-makanan yang tidak sehat. Yang keenam, inggih menika kita lihat bahwa zaman ini memang sudah seperti kados disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, zaman sudah ringkih, bumi ini sudah tua. Kalau dalam ilmu bumi, ilmu astronomi dan sebagainya disebutkan bahwa bumi menika memang umurnya sudah miliaran tahun. Gitu. Kalau sudah miliaran sudah tua. Ditepati manusia entah sudah sampun berapa ratus juta atau juta tahun. Bumi ini melihat kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Bumi saja pun benar-benar turun dipanggil manusia. Pun benar turun, pun wegah, terutama kerusakan yang dibuat manusia. Prediksi malaikat pada saat manusia mau diciptakan, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Lan apa ya Allah panjenengan damel makhluk sing bakal damel kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah. Ternyata benar, manusia menumpahkan darah, manusia membuat kerusakan, rusak sampun, bumi sampun tuwek.
bumi sampun boten purun dibengkeni manusia. Maka karena itu ayo kathah kembali kepada ajakan nomor 2 nomor 3 wau. Kathah donga. Kelantan napa supados kita boten termasuk dari bagian kerusakan punika. Boten termasuk dari bagian orang yang dhaharal fasada fil barri wal bahr. Ya, sudah tampak kerusakan di bumi dan di lautan bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Nah, setidaknya sakurang-kurangi kita mboten termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan punika. La tufsidu fil ard wa la tamshi fil ardi marahan. Ingkang kaping 7, monggo kita ngati-ngati dhewe ku anfusakum wa ahlikum naro. Monggo kita jaga awak kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, dijaga-jaga awake dhewe. Kita kare DP datang Gusti Allah, nyuwun tolong datang Gusti Allah kawan DP. Syarat doa itu adalah khaufan wa tama'an, kelawan penuh harap, kelawan penuh tamak, kelawan penuh pedih. DP datang Gusti Allah, minta datang Gusti Allah supados kula panjenengan sami diselamatkan, dilindungi dunia akhirat kita, jasmani rohani kita. Wa qurrabi firwan nama anta arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Dulur jamaah sidang jamaah Jumat ingkang minulya, sekali lagi 7 pesan penting surgawi ingkang kula sampaikan kala wau. Monggo kita dereki sareng-sareng mulai saking yang pertama ngatah-ngatakan syukur datang Gusti Allah atas nikmat ingkang diparingaken dhateng kula panjenengan sami. Ingkang kaping kalih ngata-ngataken donga, kuat-kuatin donga. Dadi donga kita dhateng Gusti Allah misale kalau wingi namung subhanallah astagfirullah ping 10, ayo ditambah maneh ping 100 sak boten-botene. Keranten kahanan menika memang membutuhkan lebih banyak. Nomor 3, ayo ngenceng-ngencengi tahajud kepanggih Gusti Allah dalam sujud-sujud malam kita, juga memberkahi kerjaan kita dengan sholat-sholat duha. Yang keempat, kita ayo banyak menolong orang yang susah. Masih banyak orang yang susah di sekitar kita, ayo kita banyak-banyak menolong. Yang kelima, ayo kita jaga makanan kita dari hal-hal yang tidak sehat. Anak kita, istri kita, suami kita, ayo kita suguhi dan kita ajak untuk menjaga kesehatan melalui menjaga makanan yang masuk menjadi konsumsi oleh tubuh kita. Nomor 6, monggo kita sadar bahwa bumi ini sampun tua, kita menjaga diri saking perilaku sing gawe bumi ini rusak. Ampun ngantos dadi tiang-tiang sing diancam bumi. Bumi ini kok ngancam. Manusa selagi mbok terusno lemu digang adigung adiguno gawe kerusakan nang ndure gegerku, besok balik nang wetengku tak cepit sampai dino kiamat. Lah sampai punika ayo kita hindari ampun ngantos dadi tiang-tiang sing termasuk sing diancam bumi menika. Monggo banyak ndonga dhateng Gusti Allah. Yang ketujuh, monggo kita ngati-ngati, kita jaga diri kita, keluarga kita. Mari kita DP minta pertolongan kepada Allah dengan khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut lan nyuwun banget tamak dhateng Gusti Allah, benar-benar berharap kelawan DP marang Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wana qadiyal hajat. Allahumma sharif al-qulubi, Allah sharif qulubana, sharif qulubana di hadil jama'ah hadil qaryat al-balad ala ta'atika la dinika la hubbaka. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa rahmatika wa dina hubbaka wa waj'alna hubbaka habba lil nafsina wa lil dunya. Allahumma fatir as-samawati wal ardi min ghaibi wa syahadati rabbika bil malik wa syahadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki. Ta'awudzu billahi min syarri bala wa tarki as-saqam wa dhamati al-a'da wa nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-afaf al-ghina. Allahumma iftah 'alaina bab as-samaa'i wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina 'alaika rahmatan bi adadil qadri al-'adha wa bi adadil rabbul hajar wa bi adadil rabbil bihar bi qailan min malikil jabbar bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يضرون بسرعنا صدورنا وسرنا أمرنا وقلنا بسنا فوضلنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولوالدي ولزوجتي ولذريتي ولأصحابي وادخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا أفرج علينا الصبر والثبات أقدامنا فانصرنا على الكافرين وتوفنا مسلمين ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على محمد الحمد لله رب العالمين فلا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة